Kepolisian Resor Cilacap menetapkan 7 tersangka dalam insiden bentrokan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Pulau Nusa Kambangan. Dampak dari kerusuhan tersebut membuat pihak lapas menutup sementara kunjungan keluarga. Perselisihan antar narapidana di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah berujung ke ranah hukum. Setelah melakukan pemeriksaan selama 24 jam, Kepolisian Resor Cilacap menetapkan 7 tersangka dalam insiden bentrokan yang terjadi pada Selasa siang. Pihak kepolisian memastikan insiden bentrokan dilatar belakangi perselisihan dua kubu antara kelompok John K dengan kelompok John Tris. Motifnya adalah berebut pengaruh. Motif pertama memang ini perselisihan secara pribadi antara Sutrisno dengan David. Jadi mereka saling berebut gengsi, ya, kemudian masing-masing merasa pengen menjadi orang yang berpengaruh, akhirnya ada perselisihan. Sementara dampak dari insiden bentrokan, kunjungan keluarga ke Lapas Permisan Nusa Kambangan ditutup sementara. Pihak lapas mengaku tengah mengevaluasi aspek keamanan lapas. Selain itu, puluhan terpidana yang terlibat bentrok telah dipindahkan dari Lapas Permisan ke Lapas Pasir Putih dan Lapas Batu untuk menjalani masa isolasi. Sementara karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sementara kita tutup sementara. Berapa lama Pak? Berapa lama Pak itu Pak? Sementara nanti sambil menunggu keterangan dari Polres, kalau sudah selesai semua kita lepas lagi, kita buka lagi. Bentrokan antar pidana di Lapas Permisan Nusa Kambangan terjadi pada Selasa siang. 1 narapidana tewas dan 3 narapidana terluka. 1 narapidana yang tewas adalah Tumbur Biondi Alfian Partahi Siburian yang merupakan rekan John K, terpidana kasus pembunuhan bos PT Sanekstil Haritantono alias Ayung. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Darbetias, Metro TV. Penjara Nusa Kambangan dibangun untuk narapidana khusus dengan pengamanan super ketat. Kini Nusa Kambangan dilengkapi dengan penjara super maksimum security untuk napi resiko tinggi. Sementara Lapas Batu akan diubah peruntukannya sebagai lapas khusus bandar narkoba. Mengapa insiden kerusuhan kembali terjadi di lapas? Seperti apa perebutan pengaruh yang terjadi di dalam lapas dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak kebobolan lagi? Untuk menjawabnya telah bergabung bersama saya dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Ibu Sri Puguh Budi Utami. Selamat malam, Bu Sri. Ibu Sri, bagaimana dengan evaluasi dari Kemenkumham terkait dengan insiden yang terjadi di Lapas Nusa Kambangan? Ibu Sri, bagaimana dengan evaluasi Kemenkumham? Sekarang ini sedang, selain yang mereka terlibat langsung, 7 tersangka
Selamat malam Mas Robert. Ya. Malam Bu Sri, silakan dilanjutkan. Sekarang ini sudah dilakukan pemisahan antara narapidana yang kemarin terlibat pertikaian. Mereka dipindahkan ke Lapas Batu dan Lapas Permisan. Selanjutnya untuk mereka yang tersangka sudah ditangani oleh Polres di Cilacap. Gitu Mas Robert. Bu Sri, apakah dengan pemisahan dari oknum-oknum yang menjadi tersangka cukup untuk dapat meredam dari situasi panas yang berada di Lapas Permisan? Karena ini adalah perseteruan antara dua geng. Iya, sebagaimana diketahui dan disampaikan tadi oleh Kapolres, sejatinya ini hanya pertengkaran antara dua individu yang pada akhirnya melebar menjadi pertengkaran kelompok. Dan kami telah mengidentifikasi siapa-siapa saja yang termasuk di dalam kelompok high risk. Oleh sebab itu maka kita pindahkan, kita sebarkan di lapas di Nusa Kambangan, baik itu Batu, Pasir Putih, kemudian Kembang Kuning, dan selebihnya masih berada di Lapas Permisan. Sebagaimana juga diketahui saat sekarang di Nusa Kambangan sedang diselesaikan pembangunan untuk khusus napi high risk, yaitu di Lapas Batu dan di Lapas Pasir Putih. Peruntukannya adalah nanti ditempatkan napi yang telah di-assessment, mereka akan mengganggu lingkungan, keselamatan dirinya, ada kemungkinan juga akan mempengaruhi napi yang lain melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Nah, kejadian di Permisan ini memang membuka mata kita bahwa lapas high risk memang dibutuhkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan perlakuan khusus, gitu Bang Robert. Oke, baik. Sebelum saya akan kemudian bertanya mengenai apa kriteria dari high risk yang akan dimasukkan ke dalam lapas super maximum security, tapi kejadian ini juga membuka mata. Lagi-lagi, begitu mudah untuk menyelundupkan barang-barang yang berbahaya ke dalam lapas karena kepolisian merilis ditemukan 3 buah pisau, sebilah parang, 3 buah batu bata, kayu, dan linggis yang digunakan dalam insiden tersebut. Bagaimana hal ini atau barang-barang dilarang dapat kemudian masuk lagi ke dalam lapas? Bang Robert, kami informasikan bahwa di Lapas Permisan sekarang sedang ada rehabilitasi aula. Sekarang sedang ada tukang yang memperbaiki aula sehingga barang-barang tersebut memang berada di sana. Nah, pada saat terjadi pertikaian, memang mereka akan mengambil apapun yang ada di sekitarnya untuk mungkin membela diri atau memang sengaja untuk dipergunakan melukai lawannya, seperti itu. Ya Bu Sri, untuk batu bata, kayu, dan linggis mungkin dapat dipahami itu berasal dari sebuah konstruksi, tapi bagaimana dengan sebilah parang yang juga ditemukan di sana? Di Lapas Permisan sebenarnya juga ada kegiatan kerja yang barangkali barang tersebut berasal dari sana. Jadi ada kegiatan kerja seperti pembuatan pot dari kayu, kemudian ada pembuatan pot bunga juga dari semen. Jadi bukan tidak mungkin alat-alat tersebut sebenarnya merupakan sarana untuk melakukan kegiatan kerja di lapas tersebut, dan pada saat terjadi perkelahian itu dipakai untuk alat oleh yang oknum yang bersangkutan. Barangkali itu Bang Robert. Namun demikian pihak kami sedang melakukan pendalaman. Harapan kami memang betul alat-alat tersebut adalah alat-alat yang untuk mendukung perbaikan aula serta untuk kegiatan kerja. Bukan alat-alat yang sengaja diselundupkan untuk persiapan melakukan pertikaian antar mereka. Itu harapan kami. Bu Sri, apakah kemudian juga Kemenkumham merasa bahwa ada sebuah masalah yang begitu besar yang dihadapi? Karena kita sudah berbicara mengenai ini dari insiden lapas dari Pekanbaru dan sekarang di Lapas Nusa Kambangan. Apakah ini merupakan buntut dari masalah lapas yang tidak kuat untuk menampung dari penghuni lapas di seluruh Indonesia sehingga mereka memperebutkan dominasi dalam lapas, memperebutkan sebuah kehidupan yang lebih layak?
Barangkali bisa kami nyatakan hal tersebut juga benar, tapi langkah pemerintah juga cukup progresif dalam hal ini. Antara lain sebagaimana tadi kami sampaikan di Nusa Kambangan, dibangun juga satu lapas khusus untuk high risk, yaitu lapas Karanganyar yang dengan dilengkapi IT yang nanti pengamanannya sudah sedikit menggunakan pegawai. Jadi nanti akan basisnya adalah IT, ada face recognition, ada sensor dan CCTV, kemudian juga alat-alat yang mampu mendeteksi kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Harapan kami memang dengan dibangunnya lapas Ciangir nanti, permukiman Ciangir ini mampu menangani overcrowding yang di Jakarta, kemudian di sana juga akan dibangun lapas industri yang ada di lapas terbuka Nusa Kambangan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi kondisi lapas yang sekarang memang sudah kelebihan hampir 100%. Begitu Bang Robert. Oke, baik. Jadi untuk mengakali dari kekurangan pegawai pengawasan, maka Kemenkumham akan menerapkan sistem yang baru di sana. Terima kasih Ibu Sri Puguh Budi Utami, Sesdijen PAS dari Kemenkumham telah bergabung bersama dengan saya dalam Prime Time News. Pemirsa tetaplah bersama kami, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.